kali dalam Smart Business Coaching, listener, The Power of Love, apa yang akan kita bahas sampai habis nanti lagunya itu. Tapi jelas ada kaitannya seperti yang tadi opening. Tapi yang pasti sore hari ini kita akan meneruskan pembahasan dari minggu lalu ya. Iya, edisi yang lalu. Minggu lalu. Hari ini apakah setelah stop jalan maju? Iya, nah stop itu kan Mbak Ica untuk bagaimana kita mengevaluasi gitu ya, untuk kita bisa membuat plan. Nah, jadi ketika mau action, ya berhenti sejenak itu akan lebih oke ya. Itu sesuatu yang membuat teman-teman itu ya bisa introspeksi, bisa menyiapkan sesuatunya. Cuma kalau hanya stop dan langsung action itu kurang afdol ya. Harus ditambah mental bangkitnya. Nah, karena saat mulai berjalan kembali di bisnis itu kan sesuatu yang kebiasaannya awalnya mungkin di rumah gitu. Nah, itu sangat menantang gitu ya. Banyak teman-teman pengusaha yang sharing ke coach ya, untuk memulai aktivitas di new normal ini tidak mudah gitu. Nah, makanya kita harus bahas nih, tema kali ini adalah bangkit. Bangkit itu ada panjangannya lagi. Oh, itu singkatan juga. Oke. Yang pertama, B, berani hadapi tantangan. A, kita kayak tebak-tebakan gitu ya. B, nah, B-nya itu kan berani hadapi tantangan. Nah, A-nya itu adalah akui kegelisahan diri. Nah, ini kita akan bahas satu persatu ya. N, ya, niat kuat nggak cukup, jadi buatlah visi. Ya, dan apa tadi? G ya. Bang G dong sekarang. Ya. Untuk para true leader harus bisa jadi great leader ya. Maka ketika kita jadi great leader, maka timnya juga great. Ya. Leadernya dulu ya. Mulai dari leadernya dulu. Kemudian K, kerja remote di era new normal atau WFH itu why not gitu. Ya, karena memang ini menarik ini. Buat bisnis yang mau autopilot, ini sebenarnya dibutuhkan. Bagaimana bisa ngontrol tanpa di dalam bisnis. Nah, ya, apalagi ini para tim manajemen ya. Jadi kalau dulu tuh harus ngantor ya, semua dibahas harus offline. Nah, dengan saat ini memaksa kita teman-teman pebisnis agar bisa remote ya, kerjanya remote ya. Work from home gitu ya. Nah, ya paling enggak kalau karyawannya pada udah ngantor, ya ownernya boleh work from home atau work from everywhere ya kan gitu. Nah, itu yang K. I, inovasi bisnis di tengah krisis. Ya. Yang T, ini yang sangat dibutuhkan, yaitu adalah tangguh dan terpercaya. Karena iya, kita tuh sebagai pebisnis ya sangat dilihat ya oleh pelanggan, oleh stakeholder gitu, oleh karyawan, maka harus punya performance terbaik. Ibarat kata kayak petinju ya, di atas panggung, di atas ring itu udah harus menunjukkan kinerja dan performance terbaik. Karena ditonton oleh banyak orang. Bukan nanti latihan ya, Coach ya? Bukan. Nah, latihannya kan, latihannya di coaching nanti sama Coach. Oh iya. Latihan tinju ya? Iya. Dalam bisnis maksudnya ini? Iya. Terutama mengalahkan ego dan diri sendiri. Ya, bagaimana berdamai dengan diri itu penting banget. Karena seringkali kegagalan itu bukan dari luar ya, tapi mental ya. Iya, mentalnya nggak bangkit. Oke, kita akan breakdown satu-satu, mudah-mudahan waktu kita cukup membahas bangkit ini ya, Coach ya. Yes. Kalau bahas kue bangkit udah lewat. Udah lewat. Lebaran kemarin. Sesinya udah lewat. Kapan kita bahas lagi? Iya. Nah, kali ini kita bangkit mentalnya harus oke sebagai true leader. B, kita awali dari B. B adalah berani hadapi tantangan. Nah, ini simpelnya ya, kita langsung solusi praktis ya. Teman-teman silakan sediakan alat tulis ya yang sedang di jalan, mungkin boleh di record atau mungkin nah, nanti teman-teman ya tulis, ini latihan ya, latihan. Tulis tantangan eksternal Anda ya. Apa aja sih tantangan eksternal Anda? Silakan di situ mau nyalahin ya, mau alasan-alasanin gitu ya, mau menghakimi ya, silakan tuangkan di tulisan itu ya, di alat tulis ya, kertas ya. Nah, kemudian setelah menuliskan tantangan eksternal, tuliskan tantangan internal. Ya, teman-teman ya,
smart listeners dan teman-teman pebisnis harus fokus menyelesaikan tantangan internal. Apa yang teman-teman harus lakukan ya untuk memperbaiki internal teman-teman ya sehingga mampu menghadapi eksternal, jadi tantangan eksternal. Nah, ini yang penting. Dan kali ini memang dengan menuliskan ya kita itu bisa fokus untuk memberikan solusinya ya. Nah, kenapa manusia itu harus menuliskan sesuatu di dalam pikirannya untuk menemukan solusi? Karena dari mind to muscle, jadi dari pikiran kita dikeluarin dulu ya, biar clear dulu nih ya, netral, dia keluarin problemnya di atas kertas gitu ya, kemudian from muscle, otot mata maksudnya ya, back to mind. Nah, pengetahuan Anda, experience Anda itu jawabnya apa untuk solusi. Nah, kalau teman-teman butuh metodologi, silakan bisa bertanya kepada seorang coach ya, atau belajar lagi lah gitu. Karena memang coaching itu metodologi dan implementasi untuk mendampingi reedukasi teman-teman dalam membangun bisnis gitu ya. Nah, kalau kita panggil karyawan atau mungkin teman yang mungkin tidak begitu paham di bisnis ya, mungkin jawabannya tidak bisa sesuai dengan harapan teman-teman gitu. Ya, jadi carilah expert, carilah ahlinya untuk teman-teman bisa bareng-bareng membahas solusi yang praktis ya, dan menjawab tantangan itu. Artinya yang pertama setelah dia tulis kita hadapi. Bagaimana sih Coach cara memiliki keberanian untuk menghadapi? Setelah kita tahu nih ya apa yang ditantang selama. Bagaimana exercise lah ya untuk membuat kita berani. Benar banget, Mbak. Natural ya, semua orang punya ketakutan, punya fear ya. Tapi itu adalah bagian dari gift-nya kita untuk kita bisa bersiap-siap, bisa berhati-hati atau belajar sesuatu yang baru. Jadi kalau misalnya kita cuma ngandalin bagian dari otak itu kan ada yang responnya fight or flight or freeze. Gitu. Kemarin ya minggu lalu kita udah bahas ya. Nah, ini respon yang dibutuhkan, tapi belum tentu efektif untuk di bisnis Anda saat menjawab tantangan itu. Nah, kalau misalnya ada kondisi new normal atau bisnis Anda jelas tidak normal ya saat ini ya, belum normal gitu ya. Belum normal. Iya. New normal itu kan kenormalan baru gitu ya. Ya pasti harus ada penyesuaian ya, termasuk omset gitu. Jadi jelas faktanya bisnis Anda belum normal ya yang kena dampak Covid. Ya, di situ kalau responnya pakai freezing gitu ya, membeku ya, nggak ngapa-ngapain, ya udah lockdown terus gitu ya. Kemudian yang kedua kalau kita fight, yang semua pokoknya saya bisa deh gitu, ya dihadapin dengan senyuman, ya tapi nggak pakai masker, harusnya hadapinnya pakai masker ya, hand sanitizer gitu ya, dengan PSBB yang benar gitu ya. Ya rupanya nggak, konyol sendiri gitu. Atau flight, ya dia malah pergi gitu ya, mengabaikan ya, buat bisnis baru yang terkesan menguntungkan sesaat gitu ya, peluangnya bagus nih, opportunity seeker nih. Nah, tapi bisnis yang sebelumnya belum diselesaikan, belum diberesin, nggak dicari solusinya. Nah, gimana carinya? Menuangkan tadi di alat tulisan, ya, exercise, ya, di brain gym, gitu ya. Nah, ayo, otak Anda, ya, menjawab apa terhadap tantangan itu dulu. Maksudnya otak di sini adalah pola pikir, pola diri, dan pola tindakan apa yang Anda perlu lakukan. Ya. Nah, di sini Anda butuh internal, intellectual quotient dan emotional quotient. Ya, jadi menentukan sikap, ya, menentukan respon dari sisi intelektual itu penting. Nah, tapi ketika Anda memiliki kendala untuk itu, mungkin di sini lah butuh peran coaching kan? Ya, kenapa? Karena ada orang lain yang di luar dari problem Anda melihat dengan sudut pandang yang netral, ya, dan punya banyak metodologi yang dibutuhkan, tools yang dibutuhkan untuk bisa buat strategi, ya, dan bisa mendampingi Anda gitu ya. Maksudnya dampingin ini kan kalau teman kita gimana ya, mau ajak ngobrol belum tentu dia punya waktu, ya, karena nggak profesional gitu ya. Nah, kalau sama seorang coach yang profesional ya udah setting waktunya, ngobrol 1 jam nggak sampai dia punya inovasi bisnis yang luar biasa, dan itu memang nyata. Terus kemarin baru aja ya, malah di COVID
COVID-19 era ini ya, corona atau new normal ini, aku dapat teman yang datang itu 2 orang klien ya. Jadi 2 orang klien ini pertumbuhan cepet banget. Padahal tadinya ya dalam kondisi yang disaster gitu ya. Dan omsetnya udah minus banget, udah minus puluhan juta. Nah, akhirnya mau trust dengan metode coaching ya, metodologi coaching, akhirnya kita sepakati ya, kita buat program coachingnya ya. Kemudian sesi pertama langsung punya ide, coach, thank you so much, saya udah merasakan transformasi. Biasanya Mbak itu bisa 2-3 bulan gitu. Untuk sampai di titik itu ya? Untuk sampai titik itu gitu. Nah makanya ini yang paling penting, karena ketika teman-teman punya strong why ya, disitulah teman-teman bisa tumbuh ya, untuk bisa sukses luar biasa. Jadi apa alasan kuat teman-teman ya? Ada yang pengusaha yang oh ya udah so-so kita mau buat sistem yang rapi gitu ya, tapi kondisi bisnisnya masih oke ya, tapi ya itu banyak tapinya gitu ya. Mau coaching juga ya udah nantilah coach gitu ya. Akhirnya home fun ya bukan homework ya, PR atau tugas yang perlu diselesaikan seorang owner, ya udah itu nggak jalan. Kenapa aku bilang home fun? Gini, kalau kita di bisnis ya beda dengan kita bekerja. Kenapa? Kalau bekerja kita hanya menekuni ya satu profesi tertentu sesuai dengan jabatan kita ya, job desk-nya. Nah, kalau bisnis ini apalagi UKM harus bisa jadi-jadian. Benar. Ya, itu ya. Everything officer. Iya. Ya, kapan jadi manajer marketing, kapan jadi manajer produksi atau operasional, kapan jadi HRD-nya, kapan jadi finance-nya gitu ya. Terus kapan jadi supervisornya yang ngawasin itu berjalan sistemnya, kapan juga bantuin karyawan jadi staff gitu ya. Kapan jadi CEO-nya ya, untuk mikirin kontekstual berpikir dan membangun visi gitu. Itu benar-benar harus diperangi, harus bisa dilakoni dan konsekuensinya bisa dijalani. Nah itu, dan menariknya teman-teman tuh harus punya pendamping yang bisa paham tuh ya, untuk bisa menyadarkan. Sebenarnya bukan menyadarkan, kita sebagai seorang coach itu memberikan challenge gitu, tantangan melalui pertanyaan ya, powerful question yang membuat teman-teman tuh bisa dapat macam inspirasi atau akhirnya tersadar gitu, apa sih yang dibutuhkan dan apa solusi. Dia selama ini face, tapi karena kehadiran dari coaching dia buka pikirannya, wawasannya, dan ketemulah ide-ide yang baik ya. Yes. Biasanya bisa dapat Mbak dari luar, dari teman, dari informasi. Tapi karena fokusnya nggak dicari, itu di otak kita ini ada sistem kerja namanya reticular activating system. Itu memfilter informasi-informasi yang masuk ke diri kita, ke otak kita. Nah makanya itu ketika di coaching dengan profesional, benar-benar ada situasi yang membuat teman-teman tuh merasakan reedukasi. Jadi fokus belajarnya, terus level kognisinya meningkat dari tahu, paham, kasih, analisa, sintesis atau sintesa, dan evaluasi suatu problem dan solusi yang teman-teman butuhkan. Baik, untuk B kita satu sesi ya. Masih bisa ya? Bisa, tapi kita bahas nanti A, N, G, K, satu sesi. Ya. Kita break dulu ya Coach ya. Siap. Kami akan kembali untuk Anda di segmen selanjutnya, Smasner. Jangan kemana-mana, tetap pastikan dalam Smart.